Halo semuanya, balik lagi sama gue Andri dari Plus. Hari ini kita akan keliling-keliling galeri. Kita lihat sekalian update ke tank-tank kita yang udah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulanan. Kita bisa lihat, kita mulai dari tank yang 2 meter dulu, Special LPS. Tank ini udah running 2 bulanan, cuman kemarin baru aja mau musibah. Auto top up-nya jalan terus, satu tangki penyimpanan sekitar 40-an liter ya. Masuk salinity drop. Jadi koralnya masih sedikit agak ngambek. Tapi sudah kita handle, ya kita lihat satu-satu ya. Satu tangki habis airnya. Salinity turun dari 0,1025 jadi 1023. Cuman per hari ini sudah kita mulai naikin pelan-pelan. Sekarang posisinya di 1024. Kalau terjadi musibah kayak gitu, baiknya adjustment-nya pelan-pelan ya. Jadi koralnya juga sempat adaptasi. Kita lihat ya, mekarnya masih belum maksimal, tapi so far so good lah. Hari ini juga kita akan nambahin koral di tank ini. Ntar kita simak prosesnya. Prosedur apa aja yang gue lakukan untuk penambahan koral ke tank display. Ini kita lihat lah, ini karang kukunya, mekarnya ya masih bisa lebih baik. Masih kurang maksimal. Kita lihat babutnya juga. Babutnya masih belum maksimal juga. Ada sedikit ngambek sedikit. SPS ya masih gitu-gitu aja. Ada beberapa saya lihat sudah mulai turun crustingannya. Moga-moga lebih baik lagi. Secara konsumsi Big 3 udah mulai ada kelihatan penurunan. Minggu-minggu ini akan gue pasang dosing pump. Kita lihat lah. Ini daging-dagingan mekarnya masih belum maksimal banget. Kita lihat torch-nya juga masih ya sedikit kaget, sedikit ngambek. Tapi ya kita harapkan segera kembali ceria lagi nanti. Kita lihat celes-celes nggak terlalu berasa. Yang biasanya kelihatan itu gonionya nih. Kemarin-kemarin lebih panjang. Tapi ya karena musibah kemarin jadi kurang maksimal lagi. Sedikit pendek daripada biasanya. Tapi kayaknya moga-moga nggak kenapa-napa. Ya kita lihatlah. Kolang-kaling kembangnya, mekarnya masih oke-oke, tidak pengaruh ke mereka. Mereka tidak peduli nampaknya. Ya kita lihat lagi lah. Nah kita lihat satu lagi. Nah ini tank SPS kita sudah mulai planting. Kondisinya sekarang lampunya saya masih nunggu. Belum datang yang final untuk dia. Kita lihat di sini PE-nya mekar-mekar. Oke-oke aja. Cuman secara warna emang belum maksimal karena nutrien di tank ini masih tinggi banget. Itu nitratnya terakhir di 30 sampai 40 kalau nggak salah. Fosfatnya masih di 0,3, bukan 0,03 ya, 0,3. Dari sebelumnya 0,5, dalam 1 minggu turun 0,2. Kita pakai Posi X dari Nios. Ntar kita lihat mesin di dalamnya ya. Sama satu lagi yang terakhir nih. Ya ini terakhir, tank display terakhir. Tank ini masih cycling. Ugly stage-nya mulai kelihatan. Tank ini kalau sore kena matahari lumayan kuat. Tinggal kita lihat lagi nih ke depannya. Mungkin ya akhir bulan ini udah planting koral semuanya. Nah sama yang terakhir, frag tank kita udah jadi. Nah tadang, ini koral-koral yang sebelum masuk display. Biasanya gue titip di sini dulu, dilihat dulu, lebih mudah dipantau daripada di display. Kita lebih gampang angkat-angkat. Abis ini ntar kita simak video kita pas planting koral ya. Di sini ada cendolan, ada torch atau karang anemon. Oke, kita simak prosesnya ya. Koral-koral ini akan kita masuk ke display. Sebelumnya kita harus dip ulang. Ini dip yang kedua. Oke, kita simak prosesnya. Nah, kita biasanya pakai primer itu, ini kurang lebih 2 liter air. Biasanya untuk 2 liter air kita pakai sekitar 5 tutup botol. Karena primer itu kalau nggak salah 8 tutup botol untuk 4-5 liter air kurang lebih gitu. Ini kita lagi bikin resinnya. Putih biar gampang dan nempel nanti. Ini dilarutkan dulu sebelum kita dip koralnya. Jadi ini proses terakhir sebelum masuk ke tank display. Larutnya cukup mudah sih.
nggak membutuhkan waktu terlalu lama. Tapi satu hal yang pasti dia efektif banget buat hama, tapi nggak keras ke koralnya. Kita mau perhatiin setelah beberapa lama pakai macam-macam dip koral, ini salah satu yang terbaik lah. Ini kita coba dipnya ya. Koral-koralnya sebelum diangkat, biasanya kita bikin dia sedikit kuncup dulu, biar dagingnya nggak terlalu banyak keluar, lalu kita lanjut ke proses dip. Nah, ini kita lihat ya prosesnya ya. Dicolek-colek dikit-dikit. Nah, yang udah mulai kuncup nanti diangkat masuk ke larutan dipnya. Kita dip antara 3 sampai 8 menit. Sambil dicek-cek badannya ada kotoran atau ada kerang kah atau ada spons kah, biasanya kita bersihin juga. Biasain kalau bisa yang dipegang tulangnya, jangan dagingnya. Karena tulang yang bagian ada daging itu biasanya sedikit lebih lembek. Prosedurnya sebelum masuk tangan ke akuarium harus dibilas dengan air mengalir yang bersih, jadi nggak ada kotoran-kotoran ikut masuk ke akuarium kalian ya. Nah, ini juga kalau cendolan angkat pelan-pelan aja tuh. Oh, itu masih pada mau mekar, happy semua kayaknya. Lampunya mantep ya tuh. Pakai apa tuh lampunya tuh? Pakai iPi dong. Pakai iPi. Kalau bisa ngangkat kepala koralnya ke bawah, jadi dagingnya nggak ngelembek-ngelembek. Masih mekar ya, si happy. Prosesnya itu sambil didip, kita blow pelan-pelan dagingnya. Kalau misal biar ada hama, mau ketiup arus dan terlepas biasanya. Karena dip ini lumayan efektif banget buat hama. Biasanya mabok dia, kena primer. Setelah 3-5 menitan lah. Kalau misalnya banyak aneh-aneh, 8 menit boleh. Ini kita mau bersihin, ada beberapa bekas-bekas spons yang kita mau bersihin. Ini kayak gini nih, merah-merah. Tuh. Itu udah sisa-sisa doang sih. Kemarin sudah, ini dip yang kedua. Udah bersih. Hati-hati kalau melakukan itu, jangan sampai kena dagingnya. Ini air bilas, jadi setelah didip kita bilas. Hal ini dilakukan di sini karena saya tidak mau berurusan sama vermeted snail, hama-hama yang ganggu koral. Sebisa mungkin di handle sebelum masuk menteng, supaya kalau sudah di menteng, biasanya untuk handling pencegahan dan lain-lain tuh repot banget karena volumenya udah besar banget. Jadi sebelum masuk ke display, dilakukan pencegahan sebisa mungkin. Nah, ini yang kita lakukan di Reef Plus, ya kita bersihin koralnya. Contoh-contoh seperti vermeted tuh masih kecil-kecil, itu yang bikin koral kalian nggak mau mekar, karena vermeted itu bisa ngeluarin lendir yang bikin iritasi koral. Spons itu baik untuk akuarium kalian, tetapi kalau sponsnya ada di menteng, ganggu mata kalian karena tidak indah, tapi dia sangat baik untuk membantu filtrasi akuarium kalian.
dia membantu menyerap silikat juga. Itu sisa-sisa kotorannya, bisa dilihat hasil kerikan-kerikannya. Habis ini kita lanjut ke penanaman koral ya. Jadi penanaman koralnya nggak terlalu sulit. Kurang lebih begini. Coba masuk, kita tanam di sebelah sini. Lalu ya pakai, jadi prosesnya kita lem. Nah, karena akuariumnya lumayan dalam-dalam, saya biasa pakai tongkat. Sini deh. Posisi yang sulit, tapi langsung nempel dia jadinya. Oh, itu yang kuning. Nah, ini fase kedua, kita dip cendolan ya. Ya, seperti biasa, gue agak males dan nggak nyaman aja kalau tangan yang masuk akuarium. Jadi biasanya gue pakai pinset penjepit atau coral gripper. Mau pakai twister atau pakai apa, sebisa mungkin, seminim mungkin tangan masuk ke dalam akuarium. Tapi dengan catatan pelan-pelan ya. Nah, prosedurnya sama. Kita akan tiup-tiup dulu dia di sini. Nah, ditiup-tiup dulu cendolannya. Nah, ini proses pembersihan tulang-tulangnya karena banyak rongga. Kemarin kita dapat satu jenis kerang, saya lupa namanya. Dia itu bisa masuk ke tulang koral. Dia akan ngebor ke dalam tulang koral dan akan ngebunuh koral pelan-pelan dari dalam. Makanya kita sebisa mungkin dilihat baik-baik, apalagi koral dari laut, banyak bonusnya. Jadi dilakukan pelan-pelan, sabar. Nah, ini proses yang kita lakukan. Oke, ini kita udah selesai tanam ya. Kalian bisa lihat torchnya sama torch semua di sebelah kiri. Gue di sebelah kanannya, cendol-cendolannya di sini. Jangan lupa dibiasakan untuk dip koral kalian menggunakan coral dip yang berkualitas. Jangan pernah percaya dari manapun kalian beli coral itu. Selalu lakukan pencegahan, terutama untuk tank-tank besar. Kalau sampai hama sudah nyebar dan terlambat,
aduh PR banget itu. Jadi better gunakan Coral Deep yang baik. Kita tinggal tunggu Coral ini mekar, ntar kita kirim footage-nya untuk dinaikin. Nah ini kita pakai GFO di sini di tank kurang lebih sekitar 600-700 liter lah. Gue lupa pastinya, tapi kita pakai sekitar kalau nggak salah 200-an mili. Dalam 1 minggu dari 0,5 jadi 0,3. Performanya sih oke juga. Boleh pertimbangkan untuk tank-tank kalian juga kalau yang bermasalah sama Pospat, Posi X dari Naios. Untuk kalian yang ingin mendapatkan produk ini, kita ada di marketplace, ada di Tokopedia, Shopee, sama TikTok. Kita ada di Rift Plus. Kalian bisa cari di sana. Demikian video kali ini dengan gue Andri dari Rift Plus. Bye bye.